Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rufais dari kelas 24 2D4 ITA NRP 3120600028. Kali ini saya akan melakukan percobaan G2 yaitu working with G. Oke, yang pertama apa tuh G? G itu yaitu alat dari yang disediakan oleh G, alat yang sangat powerful yang bisa digunakan untuk menggenerator berbagai macam isi dari template G ini. Terus ini untuk keamanan G. Jadi keamanan G ini kita bisa setting secara default untuk apa ya? Untuk keamanan apa? Untuk mengakses G ini itu hanya bisa melalui localhost. Tapi jika tidak melalui localhost, kita juga bisa melakukan mengaksesnya melalui IP lain. Caranya adalah dengan menguncomment ini uh, text ini di uncomment. Kemudian kita masukkan IP address yang kita gunakan. Contohnya seperti ini. Jadi ini base app-nya. Kita buka config, terus kita buka web. Nah, di sini ini jika kita mau menggunakan IP address lain untuk koneksi ke G, bisa di uncomment, kemudian kita ketikkan IP address-nya di sini. Tapi saya tidak melakukannya, saya pakai localhost soalnya. Oke, lanjut. Pertama ini mengakses G. Jadi mengakses G itu dengan mengetik ini your domain. Nah, domainnya ini kalau saya pakai localhost, terus your app ini saya pakai namanya basic. Terus web/index.php tanda tanya rr ini root sama dengan g ini itunya G-nya. Jika udah menggunakan pretty URL bisa langsung kayak gini. Tapi nanti dulu. Terus G ini fungsinya macam-macam ya, terutama untuk menggenerate model, controller, fungsi CRUD, dan ada membuat form, modul, dan extension. Oke, pertama kita coba dulu mengakses G. Ketik aja localhost basic web. Jadi web ya benar ya, web index.php tanda tanya r routing sama dengan G. Nah, kita sudah masuk ke halaman dari G. Kemudian ini kita pertama buat dulu model generator. Kita coba. Oh ya, ini sebelumnya kita harus mengkoneksi dulu ke database. Ya, sebelum kita dapat menggunakan G ini. Jadi kita buat dulu database-nya. New. Kita buat akun baru aja. Kita kasih nama basic. Terus ini passwordnya basic juga. Basic. Terus kita buat create tabel dan grant access. Oke, setelah itu sudah terbuat. Kita ubah dulu di db.php. Kita ganti tadi sesuai yang database yang kita buat tadi. Dimulai dari db name-nya, username-nya, sama password-nya. Jika sudah, di-refresh, dan berhasil. Oke, sekarang kita akan membuat model generator. Pertama kita ketikkan nama tabelnya, kemudian kita preview, terus kita generate. Jadi kita harus buat tabelnya dulu. Caranya kita misalnya buat tabel mahasiswa. Oke, go.
Ini kita kasih ID, ini NRP, ini nama, ini email, ini integer aja, ini char, ini varchar, ini 10, ini 100, ini 100, ini auto increment, otomatis primary, ini kita bisa nulkan, kita save. Nah, setelah kita buat tabelnya, kita ketikkan di sini mahasiswa. Terus di sini langsung otomatis terbentuk model kelas name-nya mahasiswa dengan otomatis huruf awalnya di uppercase. Kemudian kita langsung preview aja. Nah, di sini pas sudah ada, ini otomatis akan menggenerate file PHP-nya, script-nya, langsung di generate. Nah, kita bisa lihat di sini di models muncul mahasiswa.php. Ini yang di-generate tadi. Oke, kita sudah berhasil menggenerate model. Sekarang kita buat CRUD, menggenerate CRUD. Kita pindah ke CRUD generator. Pertama kita masukkan nama modelnya, model class. Kemudian kita, ini opsional untuk metode search-nya. Kemudian kita juga masukkan controllernya. Kemudian di preview, kemudian di generate. Oke, caranya adalah kita masuk kan ini add model mahasiswa. Ini kita masukkan tadi ini modelnya. Terus kita untuk search-nya sama dengan model tapi ditambah search. Untuk controllernya ini diganti controllers ya. Kita taruh di controllers sini. Kemudian dikasih controller. Nah, setelah 3 ini diisi, langsung di preview. Nah, di sini kita bisa lihat banyak file yang di-generate. Kita langsung generate saja. Nah, di sini langsung muncul mahasiswa search.php. Kemudian di sini juga muncul mahasiswa controller.php. Dan jika dilihat di views, akan muncul file mahasiswa yang berisi CRUD, file-file CRUD yang dibutuhkan nanti. Kita bisa langsung coba di sini. Host basic index.php sama dengan mahasiswa mahasiswa dot index masih belum bisa. Sebentar. Oke, saya sudah menemukan caranya tadi ada yang kurang di sini, tambahi web. Nah, sudah saat ini hasil dari generate CRUD-nya. Kita bisa create mahasiswa di sini. Misalnya ini nama saya, bisa di delete, bisa di update, masukkan email, bisa di delete juga, atau buat lagi, kembali ke home, kembali ke mahasiswa, indeks mahasiswa. Kemudian setelah itu ini lanjutannya tadi. Jika udah mengenerate CRUD, akan muncul ini file yang kita buat tadi, mahasiswa search, terus mahasiswa controller, terus isi dari CRUD-nya yang udah dibuat. Kemudian kita juga bisa mengkustomisasi G, akan menggunakan
model kita sendiri yang kita buat. Caranya tuh dengan membuat directory templates di directory app, kemudian copy directory CRUD di dalam vendor use of YG ini, kemudian kita pastekan di dalam templates. Kemudian ubah file-filenya yang ada di ini sesuai kebutuhan. Kemudian tambahkan atribut generator di gambar ini sesuai gambar ini. Generator strut class templates make CRUD. Kemudian kita coba menggenerate CRUD lagi. Oke, caranya pertama seperti ini. Kita buka VS Code. Ini kita tutup dulu. Kita pertama buat namanya directory namanya templates. Oke. Nah, kita buka ini directory vendor dan Usoft di 2. Di mana tadi? Usoft G2GO ya. Salah. Usoft G2G. Kemudian SRC. Kemudian kita buka generators. Nah, di sini ada CRUD. Ini kita kopas. Kita masukkan ke templates. Paste. Nah, sudah. Kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita ubah yang kita butuhkan. Misalnya kita ingin ganti create mahasiswa ini menjadi tambah mahasiswa. Caranya kita cari create, mana ya? So as create. Oh, oh ya, di views kita buka index.php, kita ganti create ini menjadi tambah, kita save. Nah, kemudian selanjutnya kita konfigurasi ini di generators PHP. Di sini sih di config web.php. Nah, di sini kita kasih nama generators. Ini CRUD. Di CRUD ada kelasnya, kelas yang pertama tadi, yaitu i di generators CRUD generator. Dan kita buat bawahnya templates. Nah, di templates ini kita masukkan CUD buatan kita sendiri. Kita taruh tadi app, kemudian di templates, kemudian di CUD, kemudian kita masuk ke directory defaultnya. Oke, kalau udah selesai, kita coba masuk ke sini.
Udah di save ya. Kita restart. Nah, di sini akan muncul pilihan. Nah, ini MyCRUD ini yang kita buat tadi. Kemudian kita preview. Nah, di sini ada yang berbeda tadi kan di bagian indeksnya kita ganti. Jadi yang sebelumnya create menjadi tambah, kita generate. Kemudian kita refresh di sini. Nah, berubah menjadi tambah. Oke. Nah, ini tadi lanjutan yang sudah saya buat. Kemudian di sini ada extension ya. Di G ini ada beberapa extension yang bisa digunakan. Yang terkenal itu ada AXCRUD dan Enhance G. AXCRUD ini ada kayak tambahan fitur-fitur dan Enhance G ini ada fitur juga sama fitur-fitur tambahan yang lebih membantu. Kemudian di sini ada routing pada G2. Ya, routing itu tadi seperti ini. Misalnya kita ke routing G. Jadi di routing sendiri ada ini routingnya R sama dengan routingnya ini terus control ID. Terus ini tuh indeksnya. Jadi controllernya kita masukkan ID controllernya, kemudian kita masukkan actionnya. Jadi ada beberapa action sebenarnya. Misalnya di mahasiswa, ah, indeks ini salah satu actionnya. Jadi mahasiswa ini controllernya yang tadi kita buat, terus ini indeksnya. Tadi di dalam mahasiswa sendiri juga ada action misalnya seperti create. Nah, di sini bisa. Terus index. Ya, itu apa namanya? Actionnya. Kemudian jika ini khusus untuk update, delete, dan view, ini kita harus memasukkan ID-nya. Misalnya kita coba view n sama dengan tambah ini n sama dengan 2. Nah, coba kita ganti update. Tidak bisa ya. Dan NID, oh ya, ID. Nah, kalau kita masukkan 1, nggak ada, maka akan muncul pesan error. Kita masukkan yang tadi yang udah ada. Oke. Still terus kita bisa mengaktifkan ini pretty URL. Caranya adalah meng-uncomment ini URL manager ini. Kemudian kita buat apa ya, kayak script seperti ini. Pertama kita buka config.web.php. Nah, di sini ada ini URL manager. Ini di uncomment. Nah, setelah di uncomment, ini kita pastikan ini enable pretty URL-nya true, so script name-nya false. Kemudian kita buka di htaccess di folder web. Web htaccess. Nah, pastikan sama. Ini untuk repository-nya akan otomatis terbuka jika indeks PHP. Oke, kita coba. Kita coba tanpa menggunakan routing. Kita langsung ke mahasiswa. Nah, berhasil. Kita coba ke indeks. Berhasil. Nah, jika menggunakan pretty URL, maka hasilnya akan lebih rapi. Itu. Oke, ini latihan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.